Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 18 November 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar kebenaran ini mengubahkan hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Grace Silitonga. Silakan Ibu Grace. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita hari ini tanggal 18 November, Pertolongan dari Roh Kudus. Ayatnya terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pengorbanan Kristus untuk kepentingan manusia adalah lengkap dan sempurna. Syarat pendamaian telah dipenuhi. Pekerjaan untuk mana ia datang ke dalam dunia ini telah dilaksanakan. Ia telah memenangkan kerajaan itu. Ia telah merebutnya dari iblis dan telah menjadi wali segala perkara. Tidak lama sebelum meninggalkan murid-muridnya, Kristus sekali lagi menjelaskan keadaan kerajaannya. Ia mengingatkan kepada mereka perkara-perkara yang pernah dikatakannya dulu mengenai hal itu. Ia menjelaskan bahwa bukanlah maksudnya untuk mendirikan dalam dunia ini kerajaan sementara. Ia tidak ditunjuk untuk memerintah sebagai raja dunia di atas tahta Daud. Bila murid-murid bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Kisah 1 ayat 6 dan 7. Tidaklah perlu bagi mereka untuk melihat lebih jauh daripada kenyataan yang telah diadakannya untuk dilihat oleh mereka. Pekerjaan mereka adalah untuk memasyurkan pekabaran Injil. Kehadiran Kristus yang dapat dilihat sudah hampir ditarik dari murid-muridnya. Tetapi pemberian kuasa yang baru adalah bagian mereka. Roh Kudus harus dikaruniakan dalam kepenuhannya, memeteraikan dia untuk pekerjaannya. Dan aku, kata Juru Selamat, akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas 24 ayat 49. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah 1 ayat 8. Juru Selamat tahu bahwa tidak ada perbedaan pendapat, meskipun masuk di akal, akan melunakkan hati yang keras atau menghancurkan lapisan keduniawian dan kasih akan diri sendiri. Ia mengetahui bahwa murid-muridnya harus menerima pemberian surga, bahwa Injil akan mengesankan hanya bila itu dimasyurkan oleh hati yang dihangatkan dan bibir yang difasihkan oleh pengetahuan yang hidup tentang Dia yang menjadi jalan, kebenaran, dan kehidupan. Pekerjaan yang dipercayakan kepada murid-murid akan menuntut kegunaan yang besar, karena arus kejahatan berjalan dalam dan kuat terhadap mereka. Seorang pemimpin yang waspada dan tekun memegang kuasa kegelapan, dan para pengikut Kristus akan dapat berperang demi kebenaran hanya oleh pertolongan Allah, dengan pertolongan Roh-Nya yang memberikannya kepada mereka. Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 26-27. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Grace. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Pelajaran renungan pagi kemarin telah membukakan kebenaran sejati kepada kita bahwa meski tidak kelihatan, tetapi Yesus hadir kembali melalui Roh-Nya untuk membantu umat-Nya dalam mengabarkan Injil, sebab itulah pekerjaan kita. Roh Kudus itu Roh Kristus. Jadi jelas bahwa pertolongan dari Roh Kudus adalah pertolongan dari Roh Kristus itu sendiri. Benarkah demikian? Mari kita lihat bukti-bukti dari Alkitab dan Roh Nubuat. Yang pertama kita buka Kisah 16 ayat 7 yang berkata, "Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka." Roh Yesus menolong murid-muridnya dalam mengabarkan Injil ke daerah mana mereka dapat pergi dan masuk. Nah, salah satu murid Yesus yang punya pengalaman menarik adalah Petrus. Dia pernah menyangkal Yesus. Namun Roh Nubuat menuliskan dalam Kisah Para Rasul halaman 53 paragraf 1 yang berkata, "Tetapi Petrus yang menyangkal Kristus pada saat kebutuhannya yang terbesar adalah menurut dorongan hati dan percaya diri, sungguh jauh berbeda dari Petrus yang dibawa di hadapan Sanhedrin untuk diadili. Sejak kejatuhannya, ia telah bertobat. Ia tidak lagi sombong dan membanggakan diri, tetapi rendah hati dan tidak percaya pada diri sendiri. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dan dengan pertolongan kuasa ini, ia menentukan untuk menghilangkan noda kemurtadannya oleh menghormati nama yang suatu saat pernah disangkalnya." Petrus adalah salah satu contoh dari mereka yang mendapat pertolongan kuasa Roh Kudus, yang adalah kuasa yang Yesus janjikan. Kuasa Kristus ini menolong Petrus bertobat. Roh Nubuat menyatakan dalam Kebahagiaan Sejati halaman 21 paragraf 4 yang berbunyi, "Kebajikan yang datang dari Kristus itulah yang menuntun orang menuju pertobatan yang sejati." Rasul Petrus membuatnya dengan jelas di dalam ucapannya kepada orang-orang Israel manakala dia berkata, "Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa." Kisah 5 ayat 31. Terlebih lagi kita tidak dapat bertobat tanpa Roh Kristus yang membangunkan hati nurani, dan kita tidak dapat diampuni tanpa Kristus. Petrus yang telah mengalami pertobatan karena kuasa Roh Kudus mengarahkan bangsanya kepada Yesus Kristus yang Allah Bapa sendiri tinggikan, atau istilah lainnya muliakan. Supaya apa? Supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Apakah hubungannya antara Yesus dimuliakan dengan pengampunan dosa? Perhatikan rangkaian penjelasan ayat-ayat berikut ini. Pada waktu Yesus di dunia ini, dia berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Jadi, Roh yang Yesus janjikan itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tidak heran Yesus menyatakan, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Yohanes 16 ayat 7. Penghibur itu adalah Roh yang Yesus janjikan, dan Roh itu diberikan jika Yesus sudah dimuliakan. Itu sebabnya Yesus berkata, "Lebih baik saya pulang kepada Bapa, sebab dengan saya kembali kepada Dia, Yesus dimuliakan." Itulah yang Paulus catat dalam Ibrani 1 ayat 8 dan 9 yang berkata, "Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya,
dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Peristiwa ini terjadi di sorga setelah Yesus kembali kepada Bapanya. Apa buktinya? Allah Bapa berkata, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, dan karena itu Bapa urapi anaknya. Sebab sewaktu Yesus hidup di dunia ini sebagai manusia, dia hidup mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Kenapa penting kita pahami akan hal ini? Sebab sebagai ilahi, Yesus tidak perlu mendapat pujian seperti itu. Karena yang ilahi adalah alamiahnya mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Dan bila kita baca buku Ibrani, isinya adalah tentang Yesus Kristus imam besar kita, di mana syarat untuk menjadi imam besar harus dipilih dari antara manusia dan diurapi dengan minyak yang adalah lambang Roh Kudus. Apa yang terjadi setelah Yesus diurapi? Terjadi pencurahan Roh Kudus, dan itulah yang Petrus saksikan dalam Kisah 2 ayat 32 dan 33. Dia berkata, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi, pada hari Pentakosta ada dua peristiwa yang terjadi. Pertama, Yesus dimuliakan atau ditinggikan dan diurapi menjadi imam besar di sorga, dan segera sesudah itu terjadi pencurahan Roh Kudus yang adalah rohnya Kristus itu sendiri. Inilah makna dari kutipan yang menyatakan bahwa Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Mari kita kembali ke kutipan tersebut yang terdapat dalam Kebahagiaan Sejati halaman 21 paragraf 4. Jadi, waktu Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah, atau istilah lainnya dimuliakan, maka Roh Kristus yang kudus dicurahkan. Untuk apa? Supaya Israel dapat bertobat dan terima pengampunan dosa. Itu sebabnya Ellen G. White menuliskan yang ditandai warna biru, bahwa kita tidak dapat bertobat tanpa Roh Kristus. Inilah hubungannya pemuliaan Yesus dengan pertobatan. Saat Yesus dimuliakan, Rohnya yang kudus dicurahkan, dan Roh Kristus itulah yang membuat kita bertobat. Sebab tanpa Kristus kita tidak dapat pengampunan. Roh Kristus yang kudus inilah yang menobatkan Petrus. Itu sebabnya Petrus menjelaskan tentang pemuliaan Yesus dan hubungannya dengan pertobatan. Sebab Petrus tahu bahwa Roh Kristuslah yang mengubahkan dia menjadi baru. Apakah benar pada hari Pentakosta terjadi pencurahan Roh Kristus? Mari kita baca kutipan berikut ini dari pelajaran di bulan Oktober yang lalu. Pulang ke rumah, halaman 68 paragraf 1 menyatakan, kenaikan Kristus ke surga adalah tanda bahwa pengikutnya harus menerima berkat yang dijanjikan. Kecurahan di waktu Pentakosta adalah komunikasi surga bahwa pengurapan juru selamat telah dilaksanakan. Sesuai dengan janjinya, ia telah mengutus Roh Kudusnya dari sorga kepada para pengikutnya, sebagai tanda bahwa ia sebagai imam dan raja, menerima segala kekuasaan di sorga dan di atas bumi ini, dan telah diurapi menjadi seorang dari umatnya. Saudaraku dalam Tuhan, setelah Yesus bangkit, ia bersama-sama murid-muridnya selama 40 hari. Dan setelah 40 hari, dia naik kembali ke surga. Kemudian dalam waktu tidak lama, Yesus menerima pengurapan di sorga, dan pada saat itu Roh dicurahkan. Yesus diurapi menjadi imam, yaitu imam besar kita, dan pada saat itu Yesus curahkan Roh Kudusnya kepada umatnya di dunia ini sebagai kegenapan dari kuasa yang Dia janjikan. Jelas sekali, Roh Nubuat sangat selaras dengan Alkitab, bahwa benar pada hari Pentakosta Yesus dimuliakan dan Roh Kudus dicurahkan.
Dan Roh Kristus inilah yang menolong jemaat mula-mula dan bahkan sampai kepada zaman kita. Roh Nubuat menyatakan dalam Alfa dan Omega jilid 7 halaman 41 paragraf 3 yang menyatakan, janji Roh Kudus tidak terbatas pada satu zaman atau bangsa. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari Roh-Nya harus menyertai para pengikutnya sampai kesudahan. Sejak hari Pentakosta sampai waktu ini, penghibur itu telah dikirim kepada semua orang yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya. Dari tulisan ini sungguh amat jelas bahwa penghibur itu adalah Yesus Kristus, yaitu Roh-Nya yang diberikan tidak terbatas pada zaman atau bangsa. Itu bisa jadi bagian kita sekarang. Minta, maka kamu akan menerima. Kita akan mengalami pengalaman Pentakosta. Kita akan mengalami apa yang jemaat mula-mula alami. Dan meski tidak kelihatan, Yesus itu sendiri yang menolong kita dalam mengabarkan Injil kepada dunia. Karena Sang Penghibur, yaitu Roh Kristus, dikirim kepada semua orang yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan, yaitu kepada Yesus, dan kepada pekerjaannya, yaitu memasyurkan pekabaran Injil ke seluruh dunia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sangat menguatkan, bahwa Yesus itu sendirilah yang menolong kami, yang menobatkan kami, dan tanpa Kristus kami tidak dapat diampuni. Itulah begitu pentingnya Kristus dalam hidup ini. Dialah satu-satunya bagi kami. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi ya Bapa, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.